Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ayuhal muslimun al-khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ayol hadirun, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat ini kita semua berhenti sejenak, meninggalkan seluruh kegiatan kita, meninggalkan seluruh aktivitas, meninggalkan kantor, meninggalkan segala-galanya untuk datang di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Di masjid ini tidak ada pejabat. Di masjid ini tidak ada strata sosial. Tapi di masjid ini adalah yang masuk di masjid ini adalah semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disyariatkan dalam agama kita. Siapapun yang datang duluan masuk ke masjid, maka dia harus menempati saf yang paling di depan tanpa kecuali. Tapi siapapun yang duluan yang terakhir masuk dalam masjid, maka dia harus menempati saf yang paling di belakang. Karena saf yang paling mulia untuk laki-laki adalah saf yang pertama. Sedangkan saf yang paling mulia kalau wanita adalah saf yang paling di belakang. Jadi kalau ada laki-laki yang datang ke masjid duluan, baru dia menempati saf yang paling di belakang, maka sama dengan safnya ibu-ibu dan lain sebagainya. Hadirin sekalian berbahagia, salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita, karena manusia itu diciptakan yang paling indah, manusia yang diciptakan itu yang paling gagah. Tidak ada makhluk lain yang paling indah, yang paling gagah dan paling jati yang diciptakan oleh Allah kecuali manusia. Kalau kita berbicara kepada malaikat, makhluk yang paling taat adalah malaikat. Maka malaikat itu ciptakan oleh Allah dari cahaya.
dan malaikat tidak pernah durhaka mulai pada waktu diciptakan sampai di akhir zaman. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat. Tetapi manusia diberikan dua potensi yang luar biasa oleh Allah, yaitu potensi selalu berbuat dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua potensi yang luar biasa kepada manusia. Yang pertama adalah potensi selalu berbuat dosa, dan yang kedua adalah potensi keimanan atau ketakwaan. Dua potensi dalam diri manusia ini tidak bisa bercampur. Mungkin pada waktu kita datang di masjid ini, masuk ke dalam masjid ini, imam kita berada di dalam hati kita semua. Tapi tidak ada jaminan setelah kita meninggalkan masjid ini, imam kita melayang-layang atau kemana saja. Itulah sebabnya masjid ini tidak ada strata sosial. Kenapa tidak ada strata sosial? Karena semua adalah hamba Allah. Dan itu sebentar akan dibuktikan hadir sekalian. Dikala imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka seluruh makmum itu juga mengikuti imam itu Allahu Akbar, tanpa kecuali. Dikala imam sebentar adalah sujud, maka kita juga seluruh makmum itu akan sujud tanpa kecuali. Makanya di dalam masjid itu tidak ada istilah sosial, yang ada adalah yang membedakan itu adalah keimanan kepada Allah dan ketakwaan. Tapi yakin dan percaya, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dari sekalian, jadi manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Di dunia ini memang kita luar biasa tantangan dan rintangan bagi orang yang beriman. Ada sekali tantangan bagi orang yang beriman. Tapi yakin dan percaya Allah menyiapkan suatu tempat nanti di akhirat. Karena kita hadir di tempat ini adalah pernyataan kita pada waktu kita berada di dalam rahim ibu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu pernyataan kita di hadapan Allah. Roh kita itu sudah bersaksi di hadapan Allah, setelah saya keluarkan dari rahim ibu saya, maka saya akan melaksanakan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu ya Allah. Itu yang kita pegang safari. Sehingga pada waktu mulai kita balik sampai di meninggal dunia, ada beban yang ada dalam diri kita. Kata salah seorang suri mengatakan, seandainya tidak ada sholat yang diberikan kepada manusia, maka manusia itu tidak diciptakan dengan sempurna. Karena ada sholat, ada gerakan sholat, dan ini adalah membedakan orang lain dengan orang kita, umat Islam. Mal farqu bainal mu'mini wal kafir. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah sholatnya, Pak. Orang kafir yang di luar sana tidak ada sholatnya, tapi kita ada sholat. Karena kita memang diciptakan oleh Allah dengan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Hadirin sekalian berbahagia. Disinilah manusia, Pak, kita hidup. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada tadabbur Al-Quran, ada selalu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan selalu kita berusaha untuk menjauhi seluruh larangan Allah. Tapi yakin dan percaya, kita dunia ini kita akan tinggalkan, hadirin sekalian. Di dunia ini kita akan tinggalkan, hadirin sekalian. Hampir setiap hari, setiap saat kita lihat ada manusia yang naik di mobil ambulans atau mobil jenazah untuk dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan disitulah manusia akan dibawa. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ada kewajiban yang harus kita tunaikan di hadapan Allah, yaitu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan melaksanakan haji bagi orang-orang yang mampu dan lain sebagainya.
Setelah itu kita tinggalkan dunia ini, itu tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Kita tinggal menikmati apa yang telah kita perbuat pada waktu kita berada di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah akan membalas sekecil apapun juga kebaikan itu. Dan begitu juga Allah akan memberikan ancaman kepada orang sekecil apapun kejelekan, kedurjanaan yang dia buat di dunia ini. Hadirin sekalian, jangan kita selalu mengatakan bahwa setelah kita meninggal dunia masalah sudah selesai. Belum selesai. Di alam kubur kita tinggal sendiri. Di alam kubur tidak ada HP. Di alam kubur gelap gelita, Pak. Tidak ada cahaya penerangan. Tapi yakin dan percaya bagi orang yang beriman, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu tahajud di dunia ini, maka itu akan menjadi penerang dalam alam kuburnya, hadirin sekalian. Ya. Tidak sampai di situ, hadirin sekalian. Masih ada perjalanan setelah alam kubur, alam barzah. Semua yang meninggal mulai dari zaman Adam sampai nanti hari kemudian, dia akan berada di alam kubur hari ini. Belum ada yang melewati alam kubur, alam barzah. Setelah itu kita akan dikumpulkan nanti yang namanya padang mahsyar. Disitulah keadilan Allah akan kita rapatkan. Keadilan yang seadil-adilnya. Kalau di dunia ini, pengadilan dunia ini masih bisa kita negosiasi, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu pengadilan di dunia masih bisa kita negosiasi. Tapi nanti pengadilan di akhirat tidak ada lagi negosiasi dengan Allah. Siapapun Anda, tidak ada di situ jabatan-jabatan, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, hadirin sekalian, manusia terbagi dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk ke dalam surga dan satu kelompok masuk ke dalam neraka. Semua itu akan ditentukan pada waktu kita hidup di dunia. Apa yang kita lakukan? Karena memang Allah memberikan sebuah potensi yang luar biasa, fujur wa taqwa. Tapi ingat bagi hadirin sekalian, setelah kita berbuat fujur, berbuat durhaka, maka takwa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah diri sebelum kita sampai ke sana. Dan untuk persiapan diri ini hanyalah kita bisa lakukan selama kita berada di dunia ini. Dan bekal yang paling baik adalah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.